Selamat datang di Dengerin Sebentar Podcast. Dengerin sebentar. Nanti juga paham. Apa kabar Cia? Ya gini-gini aja. Cia lagi, bosan banget semua. Oke, CKPTB sih. Aduh, CKPT apa tuh? Cukup tahu ya? Cukup tahu. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik, akhirnya kita ngawas lagi ya. Iya. Setelah kemarin kita sama siapa terakhir? Mas Pandu. Mas Pandu kita yang bahas tentang... lucu banget itu ya. Yes. Kita bahas tentang apa ya kemarin? Kemarin ngomongin tentang stand up. Iya, stand gitu-gitu. up. Nulis buku juga. Nulis buku juga. Keren. Ngomong-ngomong kita weekend gini biasanya ngapain Ci? Weekend sih biasanya aku nonton film sih. Nonton film sama sih. Nggak ada kerjaan jadi udah maraton film aja. Tapi streaming kan Ci, bukan di bioskop, soalnya agak lumayan mahal juga sih kalau weekend. Oke, streaming ya. Yeah. Ngomong-ngomong film, terakhir nonton film apa Ci di bioskop sama streaming? Kalau aku streaming sih, streaming tuh aku kemarin terakhir nonton tuh film horor. Apa tuh judulnya? Dari Korea tuh namanya Exhuma. Oh ya tahu, serem-serem Yang kayak juga dukun sih. gitu. Oh iya, bagus. Bagus. Kalau kamu? Aku terakhir nonton kemarin baru banget tayang Kabut Berduri, filmnya Putri Marino di Netflix. Itu terakhir banget Indonesia aku tonton. Kalau Indonesia bioskop itu terakhir Siksa Kubur. Oh. Serem banget, udah nonton belum Siksa Kubur? Aku belum nonton sih. Belum nonton. Mudah-mudahan cepat tayang di OTT ya. Iya, oke. Oke, ngomongin film horor juga nih Cia. Iya. Kita ada segmen juga, benar. Namanya nonton film juga. Jadi di situ kita bakalan bahasin film semuanya tentang film deh di situ. Nah, buat perkenalan nih, bridging segmen kita nonton film juga. Apa tuh? Apa tuh? Kita hari ini sudah tidak di kamera sih sebenarnya. Iya nggak sih? Sudah kelihatan. Udah dikacangin gitu kan. Aku siapa nih gitu. Kita hari ini sudah kedatangan sutradara film horor, sutradara film semuanya deh. Mas, langsung Mas. Halo. Tadadadang. Halo. Sepi banget mau tepuk tangan tuh. Tepuk tangan. Yeay. Mas saya di sini rame nih pada ngeliatin soalnya. Halo, perkenalkan nama saya Riza Pahlevi. Saya sebagai filmmaker. Gitu Udah, dong, gitu. Apa lagi ya? Kenalin. Gitu. Tadi ngomongin film kan pas banget segmen kita ada nonton film juga gitu kan. Ini perdana kita ngenalin lagi nih lebih jauh nonton film juga. Di sini udah kelihatan Mas Riza Pahlevi, filmmaker kita. Mungkin kayaknya buat Cia kayaknya nggak asing deh siapanya Cia nih BTW. Kita nggak ada hubungan apa-apa kan? Ini baru pertama kali ketemu Pak Agus. Oh iya, baru pertama. Tadi baru kenalan. Iya, betul. Sebelumnya mungkin aku juga makasih banget sama Mas Riza akhirnya mau datang di DSP setelah beberapa tahun ya. Iya. Gak jadi Mas Riza ya, terima kasih gitu. Ya kan orang penting. Orang penting ya, jadi sibuk kayak ya. susah untuk Kebetulan aja lagi suka melarikan diri. Lari maksudnya lari. Oke. Kesibukannya selain jadi filmmaker apa nih? Lari. Mas Riza? Lari ya? Lari dari kenyataan. Beneran suka lari. Ya semalam aja habis lari jadi begitulah. Kenapa tuh sekarang jadi suka lari? Saya belum ada callingan lagi ya jadi ya lari. Enggak sih, cuma ada sih. Cuma ya nggak apa-apa lagi happy aja, lagi menyenangi hobi baru, mainan baru gitu. Suka main sepatu roda satu juga. Gitu. Oke, sangat banyak ya hobinya. Lumayan. Banyak. Kayak habis ini mau melihara berang-berang sih kayaknya. Wow. Berang-berang kayak di SpongeBob itu nggak sih yang muncul dari bawah itu nggak sih Mas? Iya, itu berang-berang ya. Kan itu di laut tapi. Itu sorry, di di singa Tom and laut Jerry. nggak sih? Tom and Jerry, Oh sorry, iya, yang mungkin keluar. ya. Kayak Mungkin itu ya. pokoknya yang dia mukanya agak-agak cengok gitu loh, lucu gitu. Saya mungkin nanti mau tanaman Venus flytrap apa? Karnivora, tumbuhan karnivora itu seru juga sih. Oke. Banyak karena banyak banget hobinya kita kembali. Betul. Jadi Mas Riza ini tadi udah dijelaskan bahwa dia filmmaker. Kalau boleh tahu nih Mas, apa tuh film-film yang pernah Mas Riza buat? Sebenarnya mulai dari film pendek awalnya, dari mungkin yang teman-teman tahu dari film pendek Makmum itu 2015, tapi sebelum itu dan setelah itu saya juga membuat film-film yang lain. Kemudian kalau untuk film panjang pertama saya itu yang official ya, maksudnya yang secara publik tuh Makmum, itu diadaptasi dari film pendeknya. Film panjangnya dibuat tahun 2019. Terus habis itu ada film-film lain, ada Makmum 2, Kanzab, ada Mumun, ada Kapan Hamil, lagi ya.
itulah. Nah mungkin buat teman-teman yang nonton film Makmum terus nggak tahu siapa sih di balik layarnya, nah kita ingin Betul. Mas Riza Ini dia, Pahlevi, filmmakernya. filmmakernya Makmum. Ngomong-ngomong Makmum nih sebenarnya kan hits banget ya di Iya, 2019 ya nggak sih? Aku udah nonton kan Cia? Udah, aku udah nonton Itu- lebih dari 10 kali. Iya, dan jadi bahan omongan gak sih lebihnya nggak sih? Iya. Kayak jadi film pendek, anjir ya gara-gara gue nonton film Makmum jadi takut sholat Iya, gitu nggak bener sih? banget. Kamu tapi kan nonis kan takut Iya, banget nggak? ya itu kan jadi nggak ngefek juga. Jadi nggak ngefek. Kalau aku jujur waktu pertama kali nonton Makmum tuh agak takut sih kalau misalnya belakangnya tuh agak ada space-nya. Tapi dia Memang kamu sholat? sholat dong, aduh gimana sih? Nah ngomongin Makmum ini kan bener-bener dia, kalau aku tonton ya Mas ya, film Makmum ini kan bener-bener yang satu lokasi aja ya nggak sih, di sebuah Iya. apartemen gitu kan, Ya asrama gitu. asrama. Itu di awalnya gimana sih Mas akhirnya tercetus gue berani nih bikin film Makmum ini gitu? Oke, aku bikin Makmum itu sama teman-teman kuliah, kebanyakan satu kelas, tapi intinya kan 3 orang nih, ada saya, ada Mas Dion, sama Vidya. Kami bertiga sebelumnya mulai ikut kompetisi dulu awalnya, kompetisi pendanaan ide cerita, kebetulan sampai finalis tapi nggak lolos. Terus setelah itu kayak kita bikin film beneran yuk gitu. Terus kita ada bikin film drama, judulnya Jaket Lusuh. Tapi ketika kita screening film itu orang-orang ngerasa kayak wah ini kayak horor gitu. Padahal bukan horor kan, itu drama. Terus habis itu aku bilang yaudah kita bikin lagi yuk tapi yang beneran horor gitu. Terus akhirnya kepikiran lah aku sama cerita Makmum ini. Tapi karena waktu itu juga masih awal-awal bikin film, jadi aku cuma punya ide ngomong ke Vidya penulisnya kayak kita seru deh kayaknya bikin cerita orang-orang yang kalau lagi sholat ngerasa ada yang ngikutin, kayak seru deh. Dan di otak aku tuh waktu itu cuma bikin adegan sholat doang. Tapi sih, akhirnya bertiga develop dari videonya juga yang penulisnya bikin cerita kayak seorang siswi tinggal di asrama sendirian dan segala macam. Sampai akhirnya jadilah si filmnya itu. Dan itu prosesnya cukup panjang ya develop ceritanya, karena memang itu topik yang cukup sensitif gitu. Karena membawa agama juga, kami bertiga juga akhirnya belajar lebih dalam lagi dan bertanya ke orang-orang yang memang menurut kami lebih punya ilmu lah gitu. Makanya developnya cukup panjang, sampai akhirnya jadilah filmnya, film pendek Makmum itu. Kalau boleh tahu itu yang waktu kayak ngedevelop kayak ceritanya itu tahun yang sama juga Mas? Di tahun yang sama, kan kami syuting tuh, saya lupa persisnya, mungkin Septemberan lah ya, tapi dari awal tahun udah develop ceritanya. Wow. Gitu. Agak ya beneran lumayan panjang ya. Lumayan panjang, karena memang kebetulan kami bertiga juga Islam, jadi maksudnya kami juga secara ilmu juga belum sedalam itu, jadi ya makanya ketika mau ngangkat ini, kami harus belajar benar-benar, baca-baca referensi, buku, nanya-nanya ya ke orang-orang yang kami kenal, dan kami mencoba dari berbagai macam sumber sehingga ketika disatukan ya bisa dibilang cukup valid lah gitu. Soalnya kalau cuma satu sumber mungkin jadi masih kurang kuat lah gitu. Tapi bener banget sih kayak misal dari buat film gitu harus cari data atau sumber yang kayak beberapa gitu biar nggak rancu terus habis itu ntar diprotes kan agak susah ya Mas ya. Betul sih, mungkin ini sih aku suka banget, menurutku kalau misalnya bikin film memang harus mencari tema atau ide cerita yang deket sama kita, yang relate, ya kan? Tapi kan itu sebenarnya relate-nya agak cukup gimana ya ngomongnya ya, gue sensitif ya Mas ya nggak sih? Karena kan itu berhubungan dengan agama gitu ya, waktu iya, betul. kan sih, sholat habis itu. Dan 2019 itu kan berarti TikTok masih belum seramai sekarang mungkin ya. 2015 kalau film pendeknya. Film pendeknya 2015 ya Mas Yep. ya. Itu masih belum belum seramai sekarang, tapi penontonnya benar-benar sampai tembus 1 juta tuh gimana tuh Mas waktu film pendeknya si Makmum ini? 1 juta apa nih? View yang di YouTube. Oh, yang di YouTube. Oh, kalau sekarang mah udah lebih banyak lagi ya kan. Bukan waktu 2015 nih, kan habis itu Sebenarnya masuk YouTube-nya tuh 2016 akhir. di Vici dulu ya? Sorry. Di YouTube dulu. Oh, di YouTube dulu. Di YouTube-nya Hello Motion waktu itu. Sampai akhirnya terus muncul juga di Vici. Dan itu pun di 2-3 bulan awal masih biasa views-nya. Maksudnya dibanding film-film lain yang ada di Hello Motion, itu paling kisaran 2.000-3.000 view lah. Maksudnya standar film-film yang lain yang di situ. Tapi baru mulai Februarian 2017,
Itu mulai tuh ada yang motong-motong, masukin ke Facebook, masukin kemana, itu mulai rame dari situ, mulailah view-nya naik terus dari situ sebenarnya. Jadi, nah kenapa akhirnya mulai muncul kontroversi lah, orang pada ngehujat segala macem, ya karena dipotong-potong itu. Kalau kita bicara film kan kita ya harus tonton full ya, karena kita jadi tahu konteks. Tapi kalau cuma adegan sholatnya doang, dan waktu itu adegan yang pas lagi naik terus ada hantunya, jadi kesannya bukan kayak film tapi kayak video yang sengaja dibuat untuk nakut-nakutin. Padahal kalau kita lihat secara utuh, ya filmnya punya cerita dan ada konteksnya. Itu kadang-kadang yang akhirnya jadi terlewat. Apalagi kalau buat orang-orang yang belum nonton full tapi udah ngejudge macam-macam, gitu sih. Bayang-bayangnya udah banyak tuh, Ya, kebayangannya. betul. Iya, aku jadi ingat film pendek itu 2015, terus habis itu diangkat jadi film panjang itu di 2019. Betul, betul. Nonton bareng sih di YouTube yang fullnya itu kayak anjir gue jadi- Nonton bareng-bareng gitu iya, ya. kan, itu kan apa namanya? Tapi jam scare-nya dapat sih kalau Iya, nonton bareng-bareng. gitu. Itu berarti dulu di apartemen yang di mana tuh Mas yang lokasi Lokasinya syutingnya? Itu di salah satu asrama kampus lah di Jogja. Itu agak juga ada cerita-cerita nggak sih? Wah, jelas, karena itu sebenarnya itu memang asrama buat mahasiswa, tapi itu udah kosong 3-4 tahunan. Karena si penggunaan asrama ini memang udah nggak dipakai 3-4 tahunan, dan terakhir dipakai pun juga nggak full, paling cuma kayak beberapa doang. Jadi memang udah terbengkalai bertahun-tahun. Itu kan ada 4 lantai total, saya pakai di lantai 2, nyari yang secara fisik masih cukup oke gitu. Jadi tinggal, dan isinya juga nggak sebagus yang di film ya, karena itu udah didekor sama tim artistik. Ya banyak kejadian aneh-aneh juga, tapi alhamdulillah nggak nyampe heboh yang gimana-gimana ya. Malah diusilin doang gitu ya. Iya, paling diusilin. Ada temen kru yang ada mencium aroma bunga apalah, tapi untuk wangi ya, bukan bunga bangkai ya. Jadi ya sebenarnya, soalnya kami juga di syutingan tuh ada tim pendoa. Jadi di saat yang lain syuting ada orang yang, jadi samping asrama itu, dekat asrama tuh ada musola gitu. Nah, tim pendoanya dia sholat di sana. Kami syuting, dia sholat. Ya kami sholat juga, maksudnya dia sepanjang, kan kita syutingnya juga malam ya, dia doa zikir segala macam di musola untuk keselamatan semua. Keselamatan para kru biar Kita nggak digangguin juga sama. Soalnya kan kadang orang ya mungkin kita lihat di pemberitaan atau di proyekan lain ada yang ketika syuting terus misalnya syukuran, berdoa, dan mungkin ada hal-hal mistis yang digunakan gitu ya. Ya buat kami sendiri, buat aku sendiri, aku gak mau ya, karena ini juga film agama, masa aku ibaratnya nggak berdoa sama yang di atas, malah menggunakan hal-hal yang di luar agama, ya buat apa? Kan kita sebagai orang yang beragama ya berdoa aja. Mau kalaupun ada yang terjadi ya kita minta tolong sama di atas. Ya alhamdulillah ya diselamatkan gitu. Kalau ada gimmick-gimmick kayak gitu nggak apa-apa, biar buat marketing juga. Walaupun sebenarnya juga nggak penting-penting banget ya. Tapi menarik sih kayak syutingannya gitu. Itu berarti kalau di lokasinya kan di apartemen Ya, gitu. asrama. Soalnya apartemen itu kayak berasa mewah ya. Asrama Ini kan itu nyantai, asrama berarti, biasa. kalau boleh tahu nih Mas, budgetnya tuh Oh, nggak ada budget karena itu saya Sumpah? tinggal nyewa, bukan nyewa sih, minjem lebih tepatnya. nggak ada budget berarti. Maksudnya budget untuk minjem ya, budget yang aku keluarin tuh cuma 500.000. Itu pun 100.000 buat beli soft lens, 400.000 buat makan kru sama talent. Berarti buat kayak kamera dan sebagainya tuh Minjem semua, minjem semua. minjem semua, Wow, gitu. keren ya. Bisa Jadi kayak bahkan yang punya kamera pun nggak ikut syuting, yang punya tripod punya kelas siapa, ini mental-mental kayak sendiri-sendiri gitu. Siapa yang punya apa pakai ini, siapa yang punya apa pakai ini. Jadi kalau ditanya dulu pakai kamera apa, aku sebenarnya lupa spesifik, kalau nggak 550D, 600D apa 60D aku lupa. Tapi kalau ditanya kenapa pakai kamera itu, soalnya yang bisa dipinjam kameranya itu. Sesederhana itu sebenarnya. Itu ternyata, bukan karena wah ini kameranya di saat itu itu bahkan untuk di zaman itu kamera yang middle lah, middle low, bukan yang kayak ibaratnya sekarang A7S, Mark III atau apa, enggak. bagus banget ya Bahkan itu. mungkin dibanding sama A7S aja jauh masihan. Itu aja Mas, kalau 550D ya masih 3 digit kan. Kalau yang bagus yang 1 digit, bahkan 60D aja masih 2 digit. Jadi ya biasa aja. Tapi justru dengan budget 500.000 bisa membawa sampai berkali-kali lipat nggak sih Cia? Ya, alhamdulillah.
gitulah. Iya nggak sih? Iya Dan dong. jadi apa namanya? Setelah itu jadi konsisten buat film Iya, juga ya, Mas? Iya. jadi kayak banyak dari Makmum itu. Bangun, bawa rezeki banyak ya Mas ya. Betul sih. Akhirnya dipinang, asik. Akhirnya dipinang sama PH besar itu. Akhirnya jadi tadi kan di awal kita masih belum ngomongin film pendeknya sama film panjangnya. Iya. Jadi di awal kan langsung film panjangnya 2019 ya. Nah, itu akhirnya dipinang sama PH besar terus ketemu Pak Manas atau Kalau kemarin kan saya dari di company sebenarnya, di company. Pak Diraj Kalwani, tapi memang join production sama MD Pictures. Tapi kalau untuk produksinya sebenarnya sama di company, tapi MD itu setahu saya lebih ke bagian distribusi dan promotion lain-lain lah. Ya alhamdulillah kan filmnya bisa kemana-mana, dapat apresiasi, penghargaan, terus akhirnya juga di YouTube juga rame, diobrolin di medsos lain, dan akhirnya sampailah ke timnya produser, akhirnya sampai ke telinga produsernya juga, terus saya dikontak, diajak ketemu buat ini mau bikin film panjang yuk gitu-gitu. Tapi awalnya pun juga saya nolak sebenarnya. Bukan saya sih, kami ya. Karena aku kan mewakili 3 orang nih. Bener, karena ibaratnya yang punya Makmum ini bertiga lah. Ada saya, Mas Dion sama Vidya. Yang ketemu secara fisik memang waktu itu karena aku kan lagi di Jakarta, memang kerja di sana. Vidya sama Mas Dion memang di Jogja sama di Salatiga. Jadi ya lewat aku terus ngobrol-ngobrol segala macem. Kami memang punya mimpi buat bikin film panjang, tapi kan kami sadar untuk bikin film panjang ya selain butuh uang pastinya, butuh juga skill. Dan kami sadar membuat film pendek dan panjang itu beda. Ya, Dan kami belum ada referensi untuk ke arah sana, otomatis pasti butuh waktu. Sampai dengan segala pertimbangan yang ada, dan kami happy-nya itu produser yang kontak kami nggak sekedar mau ngambil Makmum aja atau kayak pengen bikin film panjangnya aja, tapi kami juga diperbolehkan untuk ikut terlibat, bahkan sangat dilibatkan. Jadi ya itu yang akhirnya jadi salah satu pertimbangan besar juga kami bisa mengiyakan. Gitu kan akhirnya kalau dari kami bertiga akhirnya saya sama Vidya sih yang ikut turun langsung ke penulisannya. Tapi di luar itu juga banyak diskusi yang dilibatkan juga soal pemilihan pemain, lokasi atau apapun lah yang ada di filmnya. Gitu. Maura ADC yang main. Maura ADC, kok Maura sih? Kok Maura? Titik Kamal. Oh iya, betul Titik Kamal. Jauh banget. Tapi Maura bener. Iya bener kan dia ADC. Maura bukan sih? Namanya Iya, aku lupa. Titik Kamal udah deh. Iya Titik Kamal. Nah itu juga sebenarnya salah satu kejutan sih Titik Kamal tuh. Karena sebelumnya Film pertama nggak sih? Horor pertama? iya horor pertama iya. Wow. Tapi waktu itu produsernya udah ngasih beberapa list aktor untuk meranin. Ada beberapa nama lah, terus Siapa kami selain juga Titik Kamal, minta, Mas? jangan ntar aja oke. Dian Sastro jangan-jangan. Enggak bukan. Terus masih di bawahnya Titik Kamal lah. Sampai akhirnya, kami udah milih salah satu gitu, terus coba dikontak segala macem. Tiba-tiba si produsernya update sama Titik Kamal nih gitu, kayak welcome. Welcome. Kayak, apa nih? Ini buat Makmum bukan ya gitu. Terus di chat di grup sama enggak di grup sih, maksudnya dia produsernya ngechat. Ini kalian dapet Titik Kamal nih gitu. Gokil, kayak apa nih? Gokil. Dari yang wah aku udah seneng banget sih. Seneng banget Seneng dapet banget, Titik seneng Kamal. banget. Seneng banget. Maksudnya aku juga kan nonton film Titik Kamal dari aku kecil ya. ADC. Dari ADC, Mendadak Dangdut dan segala filmnya dia. Terus sekarang tiba-tiba bisa main. Iya, Wah, satu kerja frame lagi. sama. Aduh. Gokil. Gokil. gokil sih. Gitu. Keren banget. Ya bener-bener perjuangan gitu. sih. Real cuy. Terus kita ngobrolin dari film-film tersebut kan. Mas Riza kan juga banyak membuat film tuh. Tadi Makmum, terus Makmum. Film panjang Makmum 2, ada Gibah juga buat di OTT, Kapan Hamil juga di OTT, Mumun juga bantuin, apalagi Kanzab. Kalau yang nulis ceritanya atau nulis skenarionya tuh tadi sih, Makmum 2, Gibah, Kanzab. Kalau Mumun lebih ke tim kreatif, Kapan Hamil juga tim kreatif. Wow, berarti kan banyak ya dalam Lumayan. banyak. Terus kayak dalam membuat film atau menulis ceritanya tuh kayak gimana sih dapat ide biar relate gitu loh. Betul. Isunya tuh dengan
masyarakat Betul. sekitar. Gimana Jadi sih kayak caranya? diterima gitu ya ceritanya. Kayaknya cerita simpel doang orang Solo ditakutin simpel. tapi jadi iya. bombastis gitu Betul, sih. jadi kayak relatable Betul, banget. relatable. Nah kebetulan di setiap film itu kami dipasangkan dengan penulis yang lebih senior yang lain karena kami juga memang masih butuh bimbingan lah istilahnya. Jadi untuk ide sendiri kadang memang tidak selalu dari kami, tidak selalu dari mereka, kadang dari ada tim kreatifnya juga. Jadi kita saling, ya namanya develop tuh memang tim sih. Jadi kadang dari kami, dari siapa, dan memang kita pengennya dari basic cerita Makmum kan dekat ya. Jadi ketika kita bikin lebih luas lagi ya, kita pengen ini tetap dekat. Tapi ya tinggal kita bedakan aja, misalnya antara Makmum 1 itu kan lebih ke kalangan lebih terbatas ya, kayak orang yang di boarding school atau di asrama. Yang kedua kita lebih ke dekatkan ke masyarakat, ke desa dan segala macam. Nah yang di Kanjab itu lebih ke masyarakat suburban lah. Kalau yang di Makmum 2 kan kayak desa banget. Nah kalau yang di Kanjab lebih ke dibilang desa nggak desa-desa banget, dibilang kota juga nggak kota-kota banget, jadi tengah-tengah pinggiran kota atau desa yang lebih kabupaten yang lebih kota lebih modern Ya, gitulah gitu. pokoknya. Jadi ya memang kita selalu mencoba mencari hal yang baru tapi tetap sedekat mungkin dengan masyarakat. Berarti emang harus developnya terus bareng sama tim ya, karena Betul. ide kan nggak cuma datang dari satu dan Betul, dua orang. betul. Gitu, keren. Dan selalu mencari hal yang baru juga sih. Soalnya kalau misal akhirnya ke desa lagi ya nggak seru juga gitu. Gitu-gitu aja. Dan ibaratnya horor kan nggak harus selalu di desa ya, di mana aja bisa sebenarnya, tergantung kemasannya Di sini aja. ada horor nggak ya kira-kira sih? Ada. Di sampingku sih. Iya, aku adalah setan. Tapi kalau buat horor sendiri nih Mas, kan itu kan sebenarnya banyak orang yang suka, banyak orang yang penasaran, cuman kayak penasarannya tuh kayak takut gitu loh kalau buat nontonnya. Terus kayak banyak ada juga yang bilang kualitas horor di Indonesia tuh kayak masih rata-rata kayak gitu-gitu doang nih. Kayak misal habis sholat, terus sebenarnya hampir sama semua sih. Polanya film, tuh lebih sama, pola-polanya gitu. takut-takutnya tuh kayak misalnya kita mendatangi tempat, habis itu di situ terus habis ditakut-takutin, betul. atau enggak Tiba-tiba. kayak gitu. Jadi terus habis itu mungkin kita lagi senang-senang terus ditakut-takutin sama setan, ternyata kita jadi tumbal atau ya gitu. Yeah. Intinya berputar di situ Oh, aja, situ kayak aja, gitu. gitu. Sekte pemujaan setan, Yeah. plot twist-nya, Yeah. gitu sih. Betul. Gimana Mas sih? Riza? Oh. Gimana tanggapannya dan sebagai filmmaker yang pernah atau lebih suka lebih kayak- fresh mungkin ya dulu kan kayak karena aku lihat banyak banget pola cerita film sekarang tuh hampir mirip sama mau nggak sih, kayak intinya kita beribadah ditakut-takutin kayak gitu. Ya. Dan ternyata ngikutin tapi kualitasnya nggak sebagus Makmum. Asik. Kalau aku sebagai filmmaker atau sebagai penonton yang sering nonton film, aku nggak setuju dengan statement itu. Tapi aku nggak bisa menyalahkan juga dengan penonton casual yang ke bioskop sesekali, yang mungkin sebulan sekali belum tentu, atau jarang-jarang, dan dia nggak ngulik segitunya film. Nggak bisa disalahkan juga, karena ya penonton kan macam-macam ya. Ada yang datang karena mungkin rame diomongin, ada yang datang karena pengen nonton aktornya, pengen tahu karena sutradaranya, atau apapun itulah, mungkin diangkat dari novel atau apapun. Nah mungkin kebetulan si penonton casual ini nonton kebetulan film yang gitu-gitu aja. Jadi secara tidak langsung orang akan berpendapat kok film horor kayak gitu-gitu aja, atau setidaknya orang yang masih berpendapat kenapa film Indonesia yang main Reza Radian semua. Iya lagi. Dari Padahal enggak sih sebenarnya. ratusan film Indonesia yang tayang dalam setahun di bioskop, Reza Radian tuh paling cuma main berapa sih gitu. Padahal masih banyak 10 ya. aja mungkin enggak gitu. Bisa dibilang sebulan sekali aja belum tentu ada. Cuma kebetulan pas kebetulan adanya Reza, filmnya naik. Viral, orang nonton Reza lagi. Kalau enggak misal Jeffrey Nicole lagi, Angga Yunanda lagi. Padahal ya kebetulan aja. Dan ngomongin soal itu, filmnya Reza yang nggak laku juga ada, filmnya Angga yang nggak laku juga ada. Begitu juga akhirnya film horor. Dan ya kalau lihat dari mungkin beberapa tahun terakhir, film-film horor yang cenderung keluar dari zona itu sebenarnya banyak dan bagus-bagus. Cuma kadang bisa jadi mungkin promonya kurang kuat, atau ketumpuk dengan film lain yang lagi naik, atau misal kebarengan dengan film yang box office lain, jadi kadang ketutup. Ya Kadang sih, ketutup. bener. Jadi
Kalau nggak orang kayak merasa wah ini kurang horor atau kurang apa. Kadang misalnya di Indonesia memang masih lebih mudah menerima horor yang dalam tanda petik realistis gitu. Ya sekalipun itu nggak selalu realistis ya, tapi maksudnya masih yang urusannya ya udah hantu, terus ya santet lah, apa tadi pesugihan dan segala macam, dibandingkan dengan ngomongin monster, ngomongin soal alien lah atau soal mayat hidup gitu-gitu yang itu mungkin di luar negeri ya udah sering ya, cuma kadang di Indonesia ternyata marketnya belum sebegitu bisa nerima gitu. Apakah kita nyalain market? Ya sebenarnya nggak juga, memang butuh habit aja sih untuk membiasakan. Betul. Gitu sih, kayak misal terakhir kemarin Malam Pencabut Nyawa itu kan betul, horor fantasi ya. Nah itu salah satu horor yang out of the box sebenarnya. Cuma terkadang penonton belum terlalu bisa menerima itu kayak horor tapi ada actionnya, ada superhero-nya, bahwa horor bisa kayak superhero lah. Itu belum semua orang bisa nerima itu. Nah kalau orang yang ngomong biasanya horor gitu-gitu doang mungkin belum nonton film semacam itu, padahal banyak. Betul. Berarti harus lebih explore ya. Betul. Nah soalnya mungkin akhirnya film-film tema gitu tidak kelihatan karena secara packagingnya ya akhirnya masih menyesuaikan pasar kan, secara look posternya, judulnya, yang ini kayak film biasa, padahal isinya sebenarnya enggak. Karena terkadang kalau mau terlalu beda juga takutnya malah jadi nggak dilirik pasar. Ya lagi-lagi kalau kita ngomongin industri, pertimbangan kita sebagai misal penulis atau sutradara dengan produser pasti akan beda, akan sangat beda gitu. Kepentingannya beda. Ngomongin tadi kan Reza mulu Iya, Reza mulu. gitu. Iya. Nah, Mas Riza kan sebagai produser juga ya. Aku tuh pernah Di film pendek ya. Di film Di film pendek. Aku tuh pernah dengar siapa ya artis ngomong kalau cerita itu cerita itu milih aktornya atau aktor itu milih ceritanya. Iya. Ini kamu tuh terlahir sebagai cinta misalnya si Sastro, kamu tuh terlahir sebagai ini gitu loh. Jadi nggak ada selain kamu yang bisa cocok meranin kayak gitu. Nah, Mas Riza sendiri nih sebagai produser, kalau misalnya bikin film kayak gitu, kamu waktu nulis itu langsung kepikiran aktornya nggak sih? Percaya nggak kalau misalnya cerita ini bakalan milih aktornya atau aktor ini sebaliknya milih ceritanya kayak gitu? Kalau film panjang dulu aja ya. Kalau di film panjang memang di film panjang tuh diskusinya agak lumayan rumit lah. Lumayan rumit. Jadi sebenarnya aku tidak selalu bisa menerapkan itu. Karena kadang orangnya cocok, aktingnya cocok, jadwalnya nggak cocok. Karena aktor rebutan banget jadwalnya. Kadang aktor hari ini syuting apa, besok udah beda syutingan. Kadang di tengah-tengah syutingan dia ada syutingan yang lain. Sesusah itu. Belum kadang nggak cocok budget juga. Kadang nggak cocok apalah. Kadang mungkin jatahnya syutingnya 10 hari. Dia cuma menyanggupi 8 hari. Ya mau nggak mau misalnya kita harus ganti yang lain. Sedangkan kita udah nggak bisa geser waktu misalnya. Ya intinya pertimbangannya sangat amat banyak. Tidak sesederhana itu. Nah tapi kalau di film pendek, baik ketika aku jadi penulis, jadi sutradara, jadi produser, kadang ada yang ketika baca atau ketika nulis aku udah bayangin aktornya siapa. Apalagi kalau aku udah pernah kerja sama dengan aktor itu, atau mungkin aku pernah lihat dia main di film apa. Tapi kadang juga aku blank, aku nggak tahu ini siapa yang akan main. Abu-abu gitu ya. Nah itu kadang yang agak rumit sih. Agak rumit, harus casting dulu dan proses itu bisa jadi panjang. Atau kadang juga misalnya aku udah bayangin orangnya si ini. Kadang ketika lagi nulis aku juga udah ngontak orangnya, aku lagi nulis kayaknya cocok buat kamu main gitu. Nah ternyata misal tiba-tiba dia nggak bisa, ya aku juga akan susah juga. Terkadang gitu. Dan buatku sendiri, apalagi ketika jadi sutradara ya, itu nggak sekali 2 kali. Misalnya ada butuh 5 aktor gitu ya, 5 pemain. Yang satu bahkan mungkin pemeran utama tuh udah ditakdirkan untuk jadi ini. Gitu. Bahkan pernah kadang nggak casting, cuma ketemu aja ngobrol, aku lihat orang ini ngomong, ini yang selama ini aku cari. Ini dia. Kayak udah terus kau actingnya akhirnya cuma buat ya, administratif aja lah, ada video castingnya, tapi kayak enggak, nih kamu yang tak cari gitu. Kadang tuh udah ngadain casting, yang casting udah berapa puluh orang, kayak ada misalnya yang dari casting agensi model gitu. Enggak, aku bukan butuh yang ibaratnya secara looknya oke tapi actingnya kurang, atau macam-macam lah pokoknya, dengan beragam bentuk acting dan bentuk fisik. Dan pada akhirnya nggak selalu melulu fisik. Dalam artian gini, kan ketika kita bikin karakter, ada ya misalnya rambut ikal, kulit sawo matang, ini spesifik. Tapi kadang ketika nyari filter awal memang biasanya fisik. Tapi aku nggak yang selalu kayak
otomatis kayak gitu. Jadi kayak kamu ikut casting mah ikut aja. Karena kalau memang si karakternya udah milih kamu, ya udah bakal kamu yang kepilih. Kayak kemarin terakhir misalnya pas aku nulis ada karakter cewek yang harusnya misalnya badannya lebih berisi. Akhirnya apa? Kurus yang dapatnya. Oh itu nggak apa-apa berarti? Gak apa, ya akhirnya Memengaruhi cerita memang nggak sih kayak biasanya kayak gitu tuh? maksudnya akhirnya ketika misal membandingkan banyak casting gitu ya, ini secara fisik sesuai dengan karakter, tapi Kurang. yang punya jiwanya itu yang ini gitu, dan at the end of the day fisiknya bukan jadi masalah yang berarti gitu, karena kadang kita bikin karakter tuh fisik tuh sesuai dengan cerita, tapi terkadang ya itu hanya sebagai apa ya, supporting aja. Misalnya kita bercerita tentang soal, ini bukan main fisik ya, tapi kalau ngomongin film memang ya begitu gitu. Misal kita ngomongin orang yang dibully karena dia terlalu kurus misalnya. Terus habis itu kalau kita castingnya bukan orang yang kurus ya aneh. Atau misalnya cerita tentang model harus yang tinggi jenjang dan dia ceritanya mungkin nggak tinggi dan nggak kurus-kurus banget, nggak sesuai kualifikasi model. Terus kita paksain ya aneh gitu. Memang secara cerita harus punya fisik yang sesuai. Tapi kalau ibaratnya cuma cerita tentang mungkin orang tua biasa, mahasiswa biasa atau apa yang tidak terlalu berkaitan dengan fisik ya nggak masalah. Karena yang dicari itu rasanya tuh loh. Iya. Yang dicari rasanya. Soalnya feel-nya kalau dia dapat feel-nya tuh kayak beda gitu sih. Betul. Apalagi yang nonton. Kadang orang bikin adegan ini ceritanya jadi dosen yang berwibawa gitu. Terus ngajak aktor yang sebenarnya secara looks tuh komikal. Terus kayak apakah ini kelihatan berwibawa kan enggak? Tapi kalau kamu nyari dosen yang komedi, ini cocok. Yeah. Gitu-gitulah kayak itu aktor memilih karakter memilih aktor tuh kayak gitu memang. Sekarang kan looks juga iya tadi sih. ngomongin looks juga Looks, sih. benar sih. Tapi kan sekarang juga sebagai produser juga ya Mas ya, mungkin banyak banget yang nggak apa-apa deh, apa namanya, actingnya nggak bagus, jelek, tapi yang penting Actingnya cakep, yang penting cakep. followersnya banyak kayak gitu. Kan banyak banget ya sekarang selebgram move to jadi di film kayak gitu. betul. Ini followersnya 2 juta tapi dia actingnya nggak bagus sebenarnya, tapi karena dia acting followersnya 2 juta, penontonnya Udah lah, ada, rekrut pakai aja aja, gitu. rekrut aja, banyak banget. Tapi ternyata nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang memang berhasil. Contohnya memang actingnya benar-benar bagus, followersnya juga banyak kayak gitu. Tapi nggak juga yang udah lu mah menang followers doang kayak gitu, lu nggak bisa acting kayak gitu. Nah, dari Itu emang umum kah di industri di film industri atau gitu, Mas, sebagai produser nih ngomongin laku ya, mungkin tadi kan mungkin dari segi cerita gitu. Kalau di film ini aku tidak menerapkan itu ya, karena ya nggak penting-penting banget juga. Kalau di film panjang sebenarnya aku bukan jadi produser, tapi aku mengamati dan aku juga pernah terjebak dalam situasi itu, dan aku lihatnya memang sebenarnya itu tidak selalu salah ya, dalam artian memberikan kesempatan ke orang baru justru itu jadi regenerasi. Biar di layar tuh yang kelihatan ya nggak Reza lagi lah istilahnya. Reza lagi. Dan apalagi di zaman sekarang tuh untuk jadi aktor tuh nggak, atau jadi apapun yang kita mau sebenarnya nggak seperti sesusah dulu. Ibaratnya ya media sosial yang kita punya bisa jadi salah satu cara buat manjat sosial sebenarnya, buat promosi juga. memanjat karir kita, buat membuat kita nggak perlu yang ibaratnya effort seperti dulu lah. Nah tapi tinggal balik ke orangnya, apakah orangnya ini bisa bertanggung jawab. Kan ada yang ya udah dia secara popularitas oke, tapi kayak udah actingnya asal acting ya akhirnya dia akan tenggelam dengan sendirinya. Tapi kalau dia bisa improve, karena aku juga lihat beberapa aktor yang ketika misal 2019 dia ada main sebuah film kayak ya Allah ki ambiar banget sumpah. Walaupun dia cuma ekstras ya, kayak cuma ada di kafe, terus cuma ada dialog kayak Mbak menu, cuma ngomong gitu aja tuh fales, sumpah tuh aneh banget. Sampai waktu itu kan aku lagi ada di editing ya. Nah ini bukan di film yang tak sebutin tadi. Iya. Ada. Aku bilang sama produsernya, Pak ini bisa di-cut aja nggak sih? Saya walaupun dia cuma ngomong gitu doang tapi fales, atau setidaknya dikasih wide shot aja lah, dia nggak perlu di close up sendiri gitu, karena makin kelihatan jadi aneh gitu. Tapi kemarin terakhir aku nonton ada film bagus lah, dan dia main di situ gila, actingnya bagus banget. Aku sampai kayak wah ini keren banget. Masa dia bisa memanfaatkan kesempatan setiap main film untuk belajar lagi dan belajar lagi. Jadi aku ngeliat banyak yang aktor dulunya ambiar sekarang jadi bagus banget. Tapi ada juga yang dulu biasa aja sekarang juga tetap biasa aja.
Karena kadang aktor, bahkan aktor kelas-kelas gede pun yang mungkin kita udah sering tonton, mereka di luar syutingan mereka tetap ikut les, ikut teater atau apapun itu buat mengembangkan aktingnya. Jadi ya itu sih, semangat belajarnya jangan sampai hilang, nggak mentang-mentang kita udah pernah main film atau, dan nggak cuma buat aktor ya, kru pun juga gitu ya, tetap belajar lagi, jangan gengsian atau jangan merasa cepat puas. Betul sih, yang penting sebenarnya nggak apa-apa, nggak salah misal baru pertama terus jelek gitu actingnya, harus improving skill. Saya terkadang buat beberapa produksi yang budgetnya rendah, akhirnya ngajak aktor-aktor baru dan apalagi dengan followers yang banyak, itu juga jadi salah satu Strategi budget yang strategi. Maksudnya kayak ya kita dapat engagement yang gede dengan harga yang murah, dan di sisi lain kita ngasih kesempatan dia juga buat ngasih layar buat dia, karena ya buat aktor baru juga susah kalau mau langsung ke ibaratnya PH besar atau film berbudget besar, karena orang yang punya budget besar pun juga nggak mau ini ya ibaratnya gambling ya, kayak oh kamu aktor baru. Terkadang gini, aktor baru tuh dalam artian mungkin belum pernah di film besar atau di pemeran utama, dia aktingnya bagus. Tapi bisa jadi ketika diajak film, dia grogi, ketemu kamera gede, ketemu kru ratusan, tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin di depan video casting, di depan kamera doang dia bisa oke. Tapi ketika udah ketemu orang banyak, tiba-tiba grogi, tiba-tiba banyak yang kayak gitu. Nggak semua orang bisa mengendalikan nervousnya, dan itu kan butuh dilatih pengalaman. Jadi ya sebenarnya buat kita ya, entah kru, aktor atau apapun itu, menurutku nggak perlu milih-milih banget ya, apalagi ketika di awal karir ya, kita gas-gasan aja. Mau ibaratnya budgetnya gede kecil, mau ini budget produksi besar kecil ya wes, itu pengalaman. Tapi kan pada akhirnya kita akan jadi tahu, oh kalau budget kecil kayak gini, budget besar gini, produksi kecil besar gini. Tapi ya budget kecil bukan berarti untuk kita meremehkan proyeknya sih. Karena lagi-lagi penonton nggak mau tahu itu. Dia cuma tahu, oh di poster misalnya ada nama kita, dan kalau kita jelek ya wis bye. Sesederhana itu, dan jadi ya kita nggak boleh ngasih energi kita cuma setengah atau seperempat, harus tetap full. Dia nggak mau tahu di balik layarnya kita nggak tidur sampai pagi atau ngelembur atau apapun, atau dengan syutingan yang nyaman ya kita, mereka nggak tahu. Yang penting hasilnya kayak gini, kalau jelek bye. Kita harus ngasih full effort. Soalnya di industri banyak yang antri kan. Iya, jadi kalau kita nggak gitu. struggle, wah susah guys. Betul, harus effort. Tapi tertarik sih ya ngomongin regenerasi itu tadi Mas Riza, memang ya biar nggak Reza lagi. Tapi menurut Mas Riza sendiri ngelihat industri film Indonesia terutama sekarang ya, gimana tuh Mas Riza? Kan banyak banget alhamdulillah ya, 5 tahun terakhir ini tidak pandemi, banyak banget film yang gampang banget box office, banyak banget penonton tuh udah tahu kayak ini tuh film bagus layak buat ditonton, ini tuh film jelek nggak perlu ditonton, kayak gitu. Dengan adanya pandemi waktu itu memang cukup drop ya, karena bioskop sempat tutup segala macam, tapi side effect-nya adalah industri OTT meningkat drastis ya, dengan adanya banyak platform streaming gitu. Itu jadi lahan baru lah buat kami pekerja film juga, sehingga kalau dulu misal orang, apalagi mungkin buat kru atau aktor ya, sebelum ke film layar lebar misalnya, itu bisa ke TV, entah ke sinetron atau FTV. Sekarang ada platform streaming juga, dan bahkan di medsos pun ada kayak film buat TikTok, film buat itu juga ada. Jadi secara medianya jadi lebih luas. Jadi orang nggak cuma melulu pengen jadi filmmaker film panjang, tapi pilihannya semakin luas, dan akhirnya ya itu regenerasinya jadi lebih cepat, banyak kesempatan buat aktor baru atau buat kru baru juga. Dan kalau ngomongin industri sekarang ya lihat dari, ya lagi-lagi kalau kita ngomongin angka ya, penontonnya semakin banyak, semakin tahun semakin meningkat, secara kualitas film juga semakin bagus, semakin beragam. Betul. Jadi ya tinggal kita rayakan saja. Dan mau itu film Indonesia, film luar Indonesia, dan bahkan film Asia pun juga sekarang mulai punya tempat juga sih di Indonesia. Dan menurutku itu hal yang bagus-bagus aja. Maksudnya kayak film Korea, film Thailand, Exuma ya salah satunya juga. Terus yang kemarin Nenek Mati juga. Ya itu agak panjang ya sebenarnya. How to make your grandma million. Ya itu jadi
lebih ke kekeragaman sih, keberagaman. Karena kadang ya kalau nonton gitu-gitu doang kan akhirnya penonton jadi mudah capek juga kan. Dengan keberagaman itu ya jadi penonton jadi punya pilihan. Banyak pilihan buat nonton film. Betul. Semakin banyak media. Ngomongin film nih Mas, film favoritnya Mas Riza itu apa? Favorit. Film favorit tapi bukan Sheila. All time ya. Waduh. All time favorit. All time Indonesia apa luar nih? Indonesia dulu deh. Indonesia. Indonesia dulu. Penasaran banget nanti kita jadiin. ADC? Apa ya? Oh kayak film tuh punya apa ya? Kadang tuh yang kita suka itu belum tentu yang terbaik gitu Iya, ya. Tapi it's okay, kan? setiap orang tuh punya kesannya masing-masing Iya dengan betul. film. Bener. Apa Nggak ya? kayak gitu-gitu mulu. Film Indonesia. Pak Mamum dulu dong, pertama kan Mas Rizan bikin. Oh kalau yang aku bikin sendiri. Yang bukan yang dia bikin dong. Ya kalau yang aku bikin kan tidak ini ya. Iya. Terlalu subjektif ya. Subjektif banget itu. Tapi memang Makmum pertama ya, apalagi itu sangat sakral ya. Sangat sakral. Tapi kalau selain itu apa ya? Apa ya? Tiga aja deh, tiga deh. Satu aja Ya, kebanyakan. yang aku inget, yang aku terlintas di otakku aja ya, Iya. ADC kedua. Wih, ADC Sama kedua Mas Riza malahan. juga. sama Mas, ya Allah. Jujur ya, ADC 2 itu Kan apa yang main juga? ADC 2 itu secara ending sebenarnya aku punya alternatif ending yang lain. Apa tuh? Kenapa? Apa tuh? Aku udah lupa secara spesifik sih. Gue ini kan ciuman kan? Iya, yang di Iya. yang di Amerika itu kan. Iya. Alternatif endingnya apa Mas dari Mas Rizan? Secara aku tuh sebenarnya aku kan anaknya anak musik juga ya. Jadi film-film dengan soundtrack tuh bakal membuatku lebih tersentuh gitu. I see. Dan ADC 2 juga punya materi musik yang luar Ratusan biasa Purnama. kaya. Iya, Ratusan Purnama salah satunya. Iya, Bagus apa sih. aja? Itu Oh, jadi SPL. sebenarnya secara film tuh bukan yang kayak dar gimana, tapi berkesannya tuh luar biasa banget. Sampai aku akhirnya punya karya sendiri yang judulnya Roro Jonggrang 12 abad kemudian tuh sebenarnya juga terinspirasi dari Iya, ADC. Secara musiknya juga terinspirasi dari situ. Jadi tugas akhirku waktu sarjana dulu. Jadi ya itu sih berkesan. ADC 2 ADC berarti. 2, Petualangan Sherina 2. Oh, Petualangan Sherina. Itu Bagus juga sih itu. ya musikal ya. Aku Iya. anak musikal juga. Oh, berarti suka yang kayak gitu ya? Kamu tahu kalau orang-orang nonton, kalian nonton ini ya Petualangan Petualangan Sherina 2. Nonton, aku Aku nonton. baru satu sih. Aku nonton. Dan aku entah kenapa aku suka film-film sequel ya. Karena ibaratnya kalau film original kan mulai dari nol. Kalau film sequel tuh kayak tidak mulai dari nol. Jadi kayak kita sudah punya background, karakternya masing-masing. Jadi ketika ngelanjutin tuh kayak Ya udah. kayak seru aja gitu. Tapi ngomongin sequel kan banyak film Indonesia juga ini nggak perlu sequel deh, kayak ADC 2, ADC Petualangan Sherina 2 kan kayak banyak netizen yang udah cukup berhenti di sini aja nggak usah tambahin dua. Ya itu perspektif orang masing-masing bebas ya. Orang-orang juga berkomentar ya Iya udah. sih. Petualangan Sherina sebenarnya aku dulu bukan penonton Petualangan Sherina di bioskop. Bahkan aku udah lumayan lupa lah. Bahkan ADC pertama aja aku nontonnya setelah ADC 2. Parah banget. Film apa? Eiffel I'm in Love kan ada yang kedua. Aku nonton yang kedua dulu baru nonton yang pertama. ADC juga Agak Petualangan unik Sherina. ya. Jauh nih kayak ini. Jadi Petualangan Sherina pertama aku udah nonton berkali-kali, tapi ya itu udah lama dan mungkin ya kepecar-pecar karena kan nontonnya di TV ya. Setelah nonton yang kedua aku baru nonton ulang lagi yang pertama. Udah belum ya? Aku malah lupa, kayak belum lagi. Gitulah, tapi ketika orang lain nonton Petualangan Sherina 2 merasa nostalgia, nangis, apa segala macam. Ya Allah, filmnya belum mulai ya, baru All Around You aja aku udah nangis. Enggak, sebelum itu baru iklannya Jangan Salah Memilih itu lagu. Udah nangis? Udah nangis aku. Emosinya apa sih Mas? Udah Ketika emosional. Merasakan emosi apa sih ketika itu? Karena udah kebayang aja sih akan semegah itu si filmnya. Jadi ya udah terbawa dari awal. Gitu sih. Wah. Dan kalau film ada Raline Shahnya aku juga banyak nangis. Seharusnya udah jarang kayaknya sekarang. Iya. Kemarin ada Apa? Yang apa tuh? catatan harian menantu Sinting. Oh belum nonton. Dia ada di pokoknya setelah sepanjang film jauh banget itu di ending tuh ada Raline Shah muncul, aku nangis gara-gara Raline Shah muncul. Kayak ini cakep banget orang. Bukan karena konteks filmnya dia sedih di dalam itu, cuma kayak ini cakep. Emang Orang sih, dia cakep banget. emang secakep itu sih. Tapi itu aku jadi sebegitunya sama Raline Shah gara-gara film 99 Cahaya di Langit Eropa sih. Makanya aku juga salah satu cita-citaku pengen bikin FTV SCTV. Itu kayak dream aja buatku. Kalau aku suatu saat bikin FTV SCTV terus soundtracknya Yofi Nuno itu aku happy banget. Yofi Nuno. Yofi Nuno Iya. tuh yang apa sih? Yofi Nuno saya nggak tahu. Lagunya Manusia oh, iya. biasa. Kalau nggak Lila, kalau nggak yang Lila. Lila jantung. Itu.
Wah, mana kemarin aku nonton ada band kan vokalisnya ini kan naga kan. Wah, ada band Rasa Lila. Jangan dimasukin deh ini. Dimasukin. Ya itu ini doang. Tapi seru sih. Seru banget, aku happy. Banyak Kedua ya. band. Banyak ya. Tapi ngomongin film Pak Makmum kan jelas banyak review positifnya nih, ya nggak sih? Laku juga. Tapi Ada nggak? Tapi ada nggak sih Mas Riza juga? Aku juga ngikutin Mas Riza, suka nulis review-review nggak sih di websitenya? Masih nggak sih aktif nggak? Udah sih? enggak. Udah Aku nggak ya? nulisnya di letterbox aja sih, sama Letterboxd. Tasya di Twitter, di X maksudnya. Nah, X. pasti film-film Mas Riza ada nggak sih yang mungkin komentar-komentarnya nggak sesuai ya? Bukan negatif tapi nggak sesuai sama Mas Banyak, Riza. tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya Dari setiap sisi- orang ketika film itu udah dilempar ke publik, udah ditonton sama penonton ya Siap udah jadi menerima milik kritik. mereka. Ya mau mereka mereview positif mau negatif. Apalagi kalau di film bioskop ya, mereka udah bayar ya mau komen apa ya bebas. Iya, bener. Iya sih. Tapi ya aku nggak respect kalau misalnya mereka belum nonton tapi udah Udah komen. komen. Wah, Kayak trailernya ya apa sih? biasanya Ya kayak nonton. gitu. Ya kalau misalnya dia komen trailer as a trailer nggak apa-apa, tapi kalau udah ngejudge filmnya dari trailer doang atau dari Posternya. poster Poster doang aja atau biasanya apa. sering banget Biasanya sih. iya. Ini posternya jelek Posternya, banget. iya, anjir padahal isinya. Tapi kalau cuma mau komen posternya ya monggo-monggo aja. Dan lagi pula poster itu kan karya yang bikin poster ya, bukan karya aku ya. Jadi ya maksudnya ya wes gitu, maksudnya di dunia seni mah selalu aja. Oh, solo Kita berarti. tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Dan setiap karya ada target penontonnya masing-masing. Betul, Jadi ya betul, kalau misal ada orang yang di luar target dan nggak suka ya nggak apa-apa. Ada orang yang di luar target dan happy ya, ya senang-senang aja. Gitu. Slow. Slow aja. Sebenarnya juga banyak banget sih. Mungkin aku juga, tim DSB juga atau yang lain banyak banget. Aduh skeptis tentang film Indonesia tadi ya. Iya. Tadi dari posternya udah jelek, trennya jelek, Riza mulu gitu. kan. Betul. Iya sih. Itu tuh aja. Ada nggak sih Mas dari Mas Riza kayak Rizan, lu harus nonton film Indonesia deh dan buktiin memang film Indonesia itu sebagus itu. Bahkan Mas Riza aja sukanya malah Riza aja sukanya yang sequel ya nggak sih? Iya. Sequel dulu baru originalnya kan agak lain ya kayaknya. Iya. Mungkin ini saran untuk siapapun yang mau menonton. Ya, boleh. Tidak perlu berekspektasi. Tidak Terkadang ekspektasi yang bikin kita jadi kecewa. Kayak misalnya ada film lagi rame, wah terus akhirnya FOMO ikut nonton. FOMO-nya nggak masalah, toh juga ngelarisin film Indonesia. Tapi kadang ketika udah rame terus kita jadi berekspektasi, wah ini film misalnya serem banget, ini film bikin nangis, nih film bikin terharu. Begitu nonton, misalnya, wah apa sih kok kayak gini gitu. ngasih Misalnya kemarin ekspektasi. ada terakhir film yang ramai banget ya dan tidak menyangka bisa seramai itu tuh Air Mata di Ujung Sajadah. Itu Oh Titi iya, Kamal juga Fedi yang Nuril main, ya? Fedi Nuril ya. Iya. Itu ramai banget. Terus ketika misal ada anak-anak muda yang nonton terus kayak merasa nggak relate, apa sih ini segala macem. Padahal kalau kita mau lihat, ya ini pandanganku ya. Ini tuh film yang target marketnya tuh kayak ibu-ibu yang Ukti-ukti. uti-uti. Buat mereka tuh tersentuh banget, tapi mungkin buat orang-orang yang anak muda gitu kayak ih apa sih gitu loh. Begitupun sebaliknya, misal kalau kalian tahu Argantara, siapa tuh Aliando sama Natasha Wilona, itu ibaratnya novel tuh teen lead. Jadi kayak romance-romance anak SMP, anak SMA. Ketika kita umur misalnya yang umur 20-an kayak apa sih gitu loh. Iya cringe banget. banget ya. Jadi akhirnya karena nggak sesuai target marketnya. Kadang kita berekspektasi kayak gitu. Begitupun misalnya nonton ADC 2 itu atau misalnya Noktah Merah Perkawinan itu cinta yang dewasa. Ini nontonnya anak-anak yang masih SMP SMA Kecil-kecil. ya nggak nyambung. Jadi at the end of the day sebenarnya ya sebenarnya kalian mau nonton aja ya bebas ya. Kalau punya waktu lebih coba dicari tahu dulu ini film apa. Minimal baca sinopsis atau apa. Jadi mungkin nggak blank-blank banget. Dan nggak perlu berekspektasi. Jadi ngalir aja, ketika film ini pengennya bikin kita nangis ya monggo, kalau kamu merasa tersentuh, pengen bikin ketawa ya monggo, dan seterusnya. Nah, apalagi film komedi ini lebih jahat lagi sih. Nggak lucu nih. Misalnya kayak orang banding-bandingin kayak filmnya Erna sama filmnya Raditya Dika. Padahal secara cara komedinya aja beda. Dan kita tidak bisa menyalahkan, karena gaya komedinya beda, seleranya juga beda. Orang bisa ketawa di sini belum tentu bisa ketawa di sini. Ada yang orang tidak ketawa di keduanya ataupun salah satunya. Jadi ya lagi-lagi, dan kadang ketika orang sudah udah terlabeli film komedi, entah kenapa di dalam hati itu kita kayak defensif, kayak nggak lucu gitu.
Ngerasa gak sih kayak gitu? Iya, Atau kalau iya. misalnya horor kita kayak nggak serem Nggak gitu. serem. Sampai akhirnya mungkin ada suatu momen yang bisa bikin kita runtuh nih defensifnya dan akhirnya kita mulai loss. Nah, loss itu coba dari awal. Jadi ketika memang film yang lucu, kamu merasa lucu, ya lucu aja, nggak usah merasa kayak gengsi kayak aku nggak bisa ketawa gara-gara film ini Pick doang. me. Atau iya kayak jadi pick me banget. Karena itu sebenarnya ekspektasi. Jadi ya lagi-lagi kalau misalnya aku sebagai penonton, dulu aku pernah ngalamin pas zaman-zaman awal masih belajar film tuh kayak ngamatin film, nyari celahnya, nyari jelek, apalagi masih review dulu tuh kayak gitu, terus kayak sok-sok menilai dan segala macam, akhirnya mas jadi nggak menikmati filmnya. Ya udah duduk nonton udah, aku mau kamu bikin apa, aku ngikut filmnya. Aku nggak akan yang merasa gengsi untuk ekspresi apapun yang akan aku munculkan gitu. Itu sih. Benar sih. Nota Harus gitu merah sih. perkawinan nangis gak mas? Bagus banget. Bahkan aku kan nonton di bioskop ya. Aku nonton bioskop. Tadi pas kamu nanya film salah satu terbaik itu ada di otak aku juga sih. Kita sepertinya sama sih mas Gerenya. Sepertinya sama. Aku nonton di bioskop, aku udah terharu. Terus Setahun kemarin ada orang yang mau interview aku dan ngomongin film itu. Akhirnya aku nonton lagi kan di Netflix. Aku nonton yang kedua kalinya entah kenapa jauh lebih kayak. Padahal aku udah tahu kan filmnya udah malah aku terharunya dari awal. Karena mungkin aku udah tahu ceritanya ya. Jadi ketika nonton lagi aku bisa fokus dengan segala perintilan message yang dia sampaikan secara visual. Kayak buset nih film. Bagus banget bener. Ini mungkin kalau misalnya buat penonton di SP atau apa? kamu aja ya. Bukan menurutmu kamu genre favoritku yang kayak gimana menurutmu dari kamu? Genre favoritmu? Kayaknya yang horor romance Enggak gitu sih, ya. romance sih. Jujur salah satunya adalah Nota Merah Perkawinan Ya, itu sih. itu bagus Itu banget. dewasa banget pada ceritanya. Pol. Maksudnya kalau nggak Sikap lihat, dewasa. beneran kayak gue nangis beneran nyeseknya kayak ditinggal meninggal orang gitu, tinggal mati orang. Dan itu enggak Senyesek itu mas. bukan film yang dalam tanda petik meledak-ledak sebenarnya. Tapi kayak kita yang meledak-ledak. Gue mah, ini jujur ya mas, malu mengaku Hai ini. penontonnya yang Tapi beneran ini, aku mungkin malu mengaku ini, tapi jujur Nota Merah Perkawinan bener-bener sampai Iya. nyesek bener kayak beneran. Bener. Beneran. Apalagi aku yang kedua kan nonton di Netflix. Dia kayak di kamar sendirian di laptop. Kayak begitu. Jangan nangis. Gue malu tapi bener nangis itu. ini mukanya Hello Kitty semua ya. Emang gitu coy. Kayak wah. Hatinya seperti Hello Kitty. Karena mungkin ada beberapa hal yang relate kayak gitu sih, kayak karena Nota Merah Perkawinan itu ceritanya adalah dari sisi pelakornya, dari sisi Sheila Dara yang Iya, iya. ceritain. Iya. Kayak kenapa sih lu jadi suka sama suami orang? Kenapa sih akhirnya kita rumah tangganya runtuh dan anak-anaknya itu juga dikasih dikasih POV. POV juga. Gue tuh sakit loh gara-gara lu berantem mulu. Ya, Dan di situ kita nggak cuma kayak oke ada kejadian kayak gini, tapi kita bisa mengenang ketiga tokoh ini, karakter ini, sehingga dan mereka punya alasan masing-masing, Iya, benar. sehingga bukannya membenarkan selingkuhnya, tapi kayak Iya, mereka bertemu di situasi yang kebetulan tepat aja, jadi akhirnya terjadi adegan yang tidak tepat. Dan mereka bukan tipe yang kayak selingkuh dengan sadar dan dengan bangga kayak tiba-tiba ngapa-ngapain, tapi ya udah terjadi begitu saja. Aku paham otaknya si cewek, paham otaknya cowok, dan paham si cewek satu lagi. Jadi kayak kita Bingung. ibarat gini, kita kan wah gue jadi timnya siapa? Kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Di film itu kita nggak bisa milih. Tiga-tiganya. itu bukan membenarkan cerita perselingkuhan ya mas, tapi memang Kita nggak bisa milih guys. Saking kita bisa deketnya dengan ketiga karakter ini. I see. Gitu. Kayaknya aku harus nonton sih. harus nonton sih. Harus. Tapi mending nonton sendiri di situasi yang nyaman ya. Iya, benar. Oke, noted. Kayak merasakan kesakitan anaknya juga gara-gara orang tuanya si siapa Marsha sama si Reza, si Reza lagi siapa si Reza Okanda, mulu, Reza Iya. dia berantem kayak lah terus Iya. Sheila Dara kenapa dia akhirnya memilih untuk suka sama suami orang karena pacarnya juga terjebak dalam toxic relationship. Itu nyeseknya sampai Iya. aku malu mengakui tapi ini benar aku nyesek banget. Jujur. It's okay. Kayak gitu sih. Betul. Banyak sih. banget kita ngobrol film ini. Iya. Mungkin Cia sih terakhir ya, mungkin Cia kan Apa? aktif juga di konten kreator nih ya, ya nggak sih? Tiba-tiba? Tiba-tiba Cia kan cukup eksis juga ya di sosial media gitu ya. Nah banyak banget teman-teman mungkin yang nggak pede kayak gitu ya. Kita pengen bikin film atau kita pengen bikin konten tapi nggak pede. Nah dari Mas dia sendiri nih ada nggak sih tips mungkin buat kita nih yang mungkin kita bikin konten sederhana atau kita pengen coba film pendek atau ya sekedar menghibur lah gitu, ada nggak sih Mas
Mia juga, Makum kan tadi bajunya cuma 500.000 tapi jadi 500.000 kali 500.000 kali ya sekarang udahan, ya nggak sih? Oke, itu terlalu banyak ya. Tapi nggak tahu. Learning by doing is getting real guys. Waduh. Wow. Waduh. Learning Jadi emang- by doing is Buatku ya filmmaking atau content creating juga itu adalah praktek. Dan praktek itu akan lebih bagus ketika kita semakin punya banyak pengalaman. Dan kita tidak akan pernah punya pengalaman kalau kita cuma selalu rencana-rencana doang. Jadi ya bikinlah, kamu mau bikin konten ya bikin aja, mau bikin film bikin aja, nggak perlu nunggu punya kamera bagus, nggak perlu nunggu punya kru banyak, nggak perlu nunggu punya cerita yang bagus. Walaupun kan tadi aku juga bilang ya, kuatin cerita. Kalau kamu merasa ceritanya jelek ya nggak perlu di develop terus sampai sekuat itu. Mungkin karena memang kamu belum berpengalaman aja, jadi ya udah bikin aja dan selalu evaluasi dari yang kemarin. Dan kalau kamu bisa menertawakan karyamu dulu, berarti kamu udah berkembang. Masih Aku juga kayak- gitu. Belum. Ngetawain, tapi aku tetap tak tampilkan. Kalau kamu lihat di YouTubeku, filmku pertama zaman SMA masih tetap ada. Jadi kamu akan lihat prosesku dari yang dulu bikin film Dembi gitu. Tahu Dembi nggak? Kayak aneh lah. Film aneh, Apa tuh? freak. freak. Kayak film aneh itu sampai akhirnya sekarang yang bisa sampai sejauh ini ya kamu udah bisa lihat Ada prosesnya. prosesnya. Cara ngomongku yang aneh di zaman dulu dan bandingin sama sekarang. Ya itu proses namanya. bener sih. Tapi kalau kamu merasa kayak dari dulu sampai sekarang keren-keren aja ya mungkin kamu masih belum improve. Gitu. Aku nggak merasa keren terus sih sekarang sih gitu aja. Ya udah sih, berarti kamu harus lebih pede lagi cuy. Belajar dan terbuka dengan kritikan, Ya, masukan. kritikan. Walaupun terkadang cara orang ngeritik itu tidak selalu Ya, menyenangkan. nggak sopan kadang tuh. Kadang nggak sopan. Kadang tuh misal kayak nggak serem gitu. Padahal sebenarnya yang dia maksud tuh kayak mungkin kalau dia orang film dia bisa ngomong wah ini harusnya jump scare-nya dibangun dari ini. Cuma kan nggak semua orang punya ilmunya. Iya. Dan ya wes nggak salah juga kayak nggak lucu, nggak apa ya nggak apa-apa sih. Asal selama dia nggak mengeluarkan kata-kata binatang atau apa sih atau yang hujatan nggak jelas ya masih aku terima. Tapi kadang-kadang itu juga sebenarnya bentuk ekspresi yang tidak paham aja mereka. Tapi akhirnya munculnya kayak gitu. Jadi ya wes. Dan atau lagi-lagi salah target market aja. Ya kalau misal mau nonton Argantara coba kamu bayangin jadi anak SMP. Ya masih gitu. Aku juga karena dari awal tahu ini teen lit jadi aku menikmati aja sih. Di saat orang lain pada kontroversi kayak ini. Aku happy lah sebagai manusia umur 20-an ini. 20-an, oke. Loh memang 20-an. Iya. Anda juga 20-an kan? Enggak, aku masih 19. 30-an ya kamu? Aku masih 19. Enggak percaya sih. Oke. Bagus. Jadi kita udah ngobrol film banyak banget ya. dengan Mas Riza. Dengan Mas Riza. Dan terakhir nih, Sedih banget gak sih kalau filmnya dibajak kayak gitu, potongan-potongan di TikTok gitu. Iya. Ya nggak sih, aku juga mungkin itu ya bisa teman-teman kalau misalnya mau support film Indonesia harus nonton ke bioskop di hari Betul. pertama, di OTT bayar, jangan di televisi. langganan Yep. murah kok. Iya, jangan apalagi nonton di potongan TikTok. Bener. Dan sebagai Iya. penonton kita juga nggak boleh ngerekam kalau misalnya adegan penting buat FOMO nggak boleh. Di Itu bioskop. salah satu support film Indonesia juga. Pokoknya kalau pengen nonton film di bioskop, cari weekdays, cari diskonan, Iya. cari itu sebenarnya banyak. Tapi kalau masih belum mampu ya ke OTT, kamu bayar segitu bisa buat sebulan bebas. iya. Masih belum punya uang lagi, minjem akunnya temanmu. Kalau enggak sebenarnya di OTT tuh satu akun bisa nggak dipakai satu orang doang bisa, kayak Iya. bisa patungan sama Iya. temen. Jadi ya sebenarnya masih banyak cara kok, Semua ada tinggal caranya. kamunya tuh punya mental maling atau enggak Iya, aja. betul. gitu. Betul. Itu aja sih, maksudnya berawal dari diri sendiri. Kalau emang merasa belum mampu untuk bayar dan ya udah nggak usah nonton dulu. Saran buat kalian yang suka nonton di televisi. Di YouTube banyak yang Jangan. gratis ya, maksudnya film legal ya. Iya, di Atau TikTok di juga. OTT pun sebenarnya banyak yang gratis juga. Jadi ya Walaupun ada wes. iklannya tapi kan gratis. Makanya kalau kamu langganan Netflix ya, aku nonton dong, itu masih agak bermartabat gitulah daripada Pinjam akun gitu. PT-PT lah. Iya, PT-PT. Semua ada caranya. Tuh, Mantap. salah satu support film Indonesia sebagai penonton ya guys, kalau misalnya mungkin kita Betul. belum bisa bikin film. Gitu sih mungkin ya. Wah, Cia, kita ya. sudah ngobrol Seru banyak banget. tentang film Indonesia. Betul. Dari tadi di sisi industrinya seperti apa, Iya. dari sisi filmmakernya, dari penonton. Betul. Terus terungkap lagi film favorit gue dulu banget. Apa? Tadi yang Nota Merah Perkawinan. Udah, kita udah bahas itu tadi panjang. Terima kasih buat Mas Riza udah Sama-sama. menyempatkan akhirnya produksi bikin podcast bareng podcast kita. bareng kita di episode ini. Judulnya masih belum kepikiran. Iya, episode belum. Tadi, tapi ya mudah-mudahan itu
gitu Kayak sih. film-film lah pokoknya. Film-film lah pokoknya. Dari Mas Riza mungkin ada yang mau disampaikan dulu Udah. terakhir. Terima Udah. kasih. Aman ya dari Cia. Cia filmnya apa Dari belum Cia disebutin film belum, tadi? kamu belum nyebutin film Oh udah. Apa tadi? yang terbaik Cuma. Indonesia. Oh iya, enggak yang Oh, yang paling senang favorit. Indonesia. Apa ya Indonesia? ADC sih biasanya. Hah? ADC sih Yang aku. pertama kedua? Yang pertama. Yang pertama. Aku belum nonton yang kedua soalnya. Oh baik. Selain itu yang terbaru deh, yang 2022 deh. Apa ya? 2022, 2023. Terakhir yang aku nonton di bioskop tuh kayaknya Mencuri Raden Saleh. apa ya? Wah, bagus. Karena ada aku juga sih di situ. Enggak. Oke, makasih teman-teman udah nonton di episode kali ini. Iya betul. Sampai jumpa di segmen selanjutnya bareng aku Angga Yunanda Dan aku Jennie Blackpink. Bye. Bye.